Saya ini mau bertanya ini dulu. Ini yang ditulis itu Kristen sama dengan hama, Bang, Pak Ustadz. Jadi itu maksudnya gimana, Pak Ustadz? Jadi Kristen ini hama, Bang. Tadi saya ngomongin masalah umroh, dicaci maki saya oleh mereka. Iya, orang mau dakwah tentang Islam, bagaimana pengalaman umroh, dicaci makinya saya. Hama ini saya pikir. Ini bagi saya ya pribadi gitu di live streaming saya. Kan gitu. Aduh, hama rupanya, bikin rusak dakwah aja, kan gitu. Jadi kalau sebagian orang Kristen itu ini kan gini, Pak Ustaz, kan tidak semua orang yang bikin apa tadi bilang umroh ini segala macam. Jadi kalau ya iya itu oknumnya, Bang. Tahu saya. Ya. Tapi saya nggak bisa sebutkan oknum satu persatu di sini. Jadi saya pukul global ya, yang merasa aja gitu. Yang merasa, yang mana silahkan gitu, rasa-rasa diri sendiri. Jadi kalau udah namanya Kristen itu, ini bukan tersinggung atau apa? Bukan menyeluruh. Ya. Iya tahu. Jadi saya ingin bertanya nih, Pak Ustadz. Apa tuh? Bertanyanya bukan ini, bukan mau mencari kesalahan ataupun ini mencari nggak apa-apa, Bang, silakan. Yang sharing saya kan juga tempat bekerja kan sering juga diskusi dengan teman-teman muslim. Kalau kita di tempat kerja ya saling menghargai. Benarkah Pak Ustadz? Kadang saya kan bertanya, benarkah diperbolehkan umat muslim itu, khusus yang laki-laki itu, menikah lebih dari satu? Itu katanya Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang kan kalau kita hanya mendengar sekilas dari orang-orang yang mohon maaf lah ini dari teman-teman yang lain kan biasanya menyudutkan gitu Pak Ustadz. Kalau dari Pak Ustadz kan bisa paham itu. Ya itu katanya Pak Ustadz. Baik, gini Bang, saya jelaskan dulu ya. Ajaran para nabi sebelum Islam ini diturunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad, itu tidak ada ajaran para nabi terdahulu atau termasuk Yesus ajarannya membatasi poligami gitu. Ya. Jadi beristri lebih dari satu itu namanya poligami, Bang. Ya. Gitu. Jadi ajaran Yesus tidak ada melarang poligami, ya, tidak ada membahas poligami. Nah, sebelum Yesus kan ada tuh Daud sama Salomo. Betul nggak? Yang mana Salomo istrinya 700. Ya, betul. Di kitab Anda, Daud istrinya 700, gundiknya 300. Artinya apa? Sebelum Islam datang, poligami sampai ribuan itu boleh gitu. Lalu Islam ini datang membatasi, Bang. Nggak boleh lagi sampai 1000 sampai 700. Tapi dibatasi oleh pertanyaan saya kan, bolehkah Islam gitu, jangan ke kayak ya, makanya saya jelaskan dulu asal muasalnya kan kayak gitu. Beristri lebih dari satu itu namanya poligami. Islam datang itu membatasi poligami. Jadi membatasi dan mengatur itu ada di Islam, Bang. Ayatnya di mana? Di dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tuh, nikahilah wanita. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna 2, wa thulatha 3, waruba 4, maksimal 4, nggak boleh lagi sampai 1000. Ya. Nah gini, bentar dulu, 4 ini pun punya syarat. Syaratnya apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka wajib menikah satu saja. Jadi kalau yang nggak mampu adil, menikah 2 kali tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi gitu. Jadi kalau tidak adil tidak boleh
menikah 2 kali nggak boleh. satu. Iya, lebih dari lebih satu istri nggak boleh. Kriteria adilnya tuh bagaimana Pak Ustaz? Ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 125. Kita buka aja ya. Boleh. Bentar. Saya bukakan An-Nisa 125 kriteria adilnya nih. Mohon maaf ya Pak Ustadz, bukan berarti mau mencari Gak apa-apa. tidak. Iya. Di tempat kerja itu sering komunikasi, cuma penjelasannya kadang ndak memuaskan gitu, ndak pas gitu. Yang saya ini ada penjelasan teman saya seperti ini Pak Ustadz. Di Islam itu boleh menikah hanya 4, kalau mau menikah 5 katanya ceraikan dulu 1, katanya ada juga itu. Makanya saya kayak penjelasannya kan ndak ada dalilnya, jadi ndak terlalu ini. Kita kan mau belajar juga Pak Ustadz, bukan berarti kita mau menjelekkan atau ini itu tidak, Pak Ustadz, cuma pengen tahu gitu. Untuk tolak ukur adilnya ya, tolak ukur adil nih, bentar ya Bang ya, saya bukakan. Ya. Siap Pak Ustadz, siap. Bentar dulu ya Bang ya. Dia ada di Al-Quran 129, bukan 125. Saya pikir 125 tadi. Sabar. An-Nisa 129 akan saya bukakan ya, biar kita bisa baca. Nih, tolak ukur adilnya ya. Bang, gini, karena Al-Quran itu saya bahasanya bahasa Arab, saya bacakan sedikit ya. Meskipun saya sebenarnya nggak boleh juga sih, nggak pakai tajwid, tapi karena ini menjelaskannya biar agak lebih cepat gitu. Saya bacakan Arabnya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Dan kamu sekali-sekali tidak dapat berlaku adil di antara istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jadi yang namanya adil itu tidak boleh condong ke satu istri, gitu Bang. Ya. Jadi tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa Islam itu datang terkait perkawinan nih. Islam datang membatasi. Kalau kami di Katolik, Ustadz, memang kami diajarkan untuk menikah hanya satu istri yang namanya monogami. Dan kami ini contoh kami adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk si laki-laki yang mengambil itu doktrin Bang. Itu doktrin Anda, Padahal Bang, Yesus berasal dari hasil poligami. Moyangnya Yesus itu dari poligami Bang. Dari mana bisa bilang Yesus itu dari poligami, Ustaz? Loh, betul gak Yesus itu anak Daud, anak Abraham? Yang dari ajaran kitab kami bahwa Yesus itu firman-Nya Allah yang dilahirkan oleh Maria, Pak Ustaz. Baik, tahu. Ya, saya mau tanya dulu, betul nggak bahwa Yesus itu anak Daud, anak Abraham? Betul nggak anak Yesus itu anak Daud, anak Abraham? Kalau menurut saya, Bang, Pak Ustaz, tidak betul. Kalau keturunan mungkin iya, tapi kalau anak, iya, keturunan Daud dan keturunan Abraham. Ya, kalau keturunan iya, baik. Iya, Pak Ustaz. Tapi kalau anak itu berarti kan yang melahirkan gitu dia. Baik, oke. Kita tahu tadi Daud istrinya berapa? 700 atau Pak Ustaz tadi. Yang menurunkan Yesus, Anda tahu nggak istri yang keberapa? Yang menurunkan Yesus. Istri yang keberapa dari Daud? Istri yang ke-12 dari Daud, Bang. Berarti boleh
disimpulkan bahwa menurut Pak Ustadz Yesus ini adalah keturunan dari orang yang berpoligami itu. Gami moyangnya dari poligami gitu. Jadi dia berpoligami. Daud berpoligami dengan Batsheba, menurunkan Salomo. Salomo menurunkan kakeknya Yesus, Joakim. Joakim dengan Hana, neneknya Yesus, menurunkan ibunya Yesus. Ibunya Yesus menurunkan Yesus. Andai Daud kagak berpoligami, Bang, abang kagak punya Tuhan hari ini. Iya, mau sembah apa, Bang? Coba pohon pisang, tiang listrik yang mau disembah. Ini Pak Ustadz kan tadi bilang andai kalau tidak berpoligami bahwa saya tidak punya Tuhan. Kalau menurut saya itu salah, Pak Ustadz. Karena apa? Terus apa yang Anda sembah? Kalau Daud tidak berpoligami, nggak ada Yesus, apa yang Anda sembah? Saya mau tahu. Kalau misalnya tetap ada cara Allah berfirman itu mungkin kepada yang lain lagi, jadi seperti itu. Oh, nggak bisa, Bang. Kan sudah dinubuatkan katanya di perjanjian lama. Hancur kitab Anda nanti. Jadi ada perjanjian lama dan perjanjian baru, atau yang kami kenal kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian yang Pak Ustadz jelaskan tadi kan ada Daud, Yakub itu dalam perjanjian lama. Taurat ya. Dalam perjanjian baru atau yang disebut Injil itu memang saya tidak terlalu mendalami si ayatnya ini seperti apa, tapi yang kami tahu bahwa di dalam keimanan Katolik itu kami harus memiliki istri satu, Pak Ustadz. Ya iya, gini Bang, ya gini. Dalam Islam juga seperti itu. Wajib satu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka menikah satu saja wanitanya. Oke. Kayak gitu. Ya, itu artinya sesuai. Boleh, sesuai kan Islam dengan Katolik gitu. Tapi maksud saya jangan bencilah sama poligami. Karena kan Yesus berasal dari moyang poligami. Kan gitu. Saya secara ini tidak benci, Pak Ustadz, sangat tidak benci. Cuma kadang ada curhatan beberapa teman yang cewek nih, Pak Ustadz, curhatan nih. Makanya saya berterima kasih bisa diterima dalam roomnya Pak Ustadz, biar bisa ini menjelaskan dan bisa mengerti. Ketika mereka ini gini, Pak Ustadz, kadang curhatnya seperti ini. Mengapa ini bukan saya mendengar dari ini, mengapa laki-laki itu boleh punya istri lebih dari satu dan perempuan tidak boleh. Jadi dalam konteks ini itu tidak adil menurut mereka, tapi itu tidak. Saya sudah mendengar dari Pak Ustadz, ya bisa paham gitulah Pak Ustadz. Baik. Dan sedikit lagi Bang tentang masalah itu. Ya, bagaimana bisa dikatakan ya tidak adil bagi wanita? Coba Bang, ya. Kalau satu laki-laki, ya wanitanya 4, kalaunya ada yang hamil, pelakunya tetap ketahuan, kan gitu. Yang manapun wanita yang 4 ini hamil, tetap pelakunya Bang Lawa gitu. Gak ada yang lain. Tapi kalaunya perempuan, ya suaminya 4, lalu perempuan itu hamil, ayahnya yang mana? Hah? Coba. Kalau perempuan suaminya 4, perempuan itu hamil, ayahnya yang mana coba dari 4 itu? Secara logika kan nggak bisa, perempuan lebih dari 1 suaminya. Kalaunya laki-laki boleh istrinya lebih dari 1, karena apa? Kalaunya istri salah satunya hamil, ketahuan tetap pelakunya Bang Lawa gitu. Kan gitu. Artinya apa? Tidak merusak nasab gitu Bang. Yang kedua ya, itu adalah sebuah solusi, hanya sebuah solusi. Berpoligami itu bukan kewajiban dalam Islam, tapi hanya sebuah solusi. Andai seorang wanita dia divonis mandul, tapi suaminya ingin mempunyai keturunan, otomatis kan nggak bisa mereka punya keturunan karena istrinya mandul.
Kan kayak gitu. Oh. Nah, Jadi sedangkan saya suami ini dia pengen keturunan dari benih dia sendiri. Bagaimana solusinya? Kalau ngangkat anak angkat kan bukan solusi, karena pengennya dari benih sendiri gitu. Solusinya apa? Dia mengambil lagi istri yang lain. Karena istri yang pertama tadi apa? Dia mandul, tidak bisa melahirkan seorang anak. Jadi gitu. Solusi aja itu. ada juga, bukan oh kewajiban. saya baru ingat lagi nih Pak Ustadz, kata teman saya nih, kalau mau menikah lagi itu harus mendapatkan izin dari istri pertama, gitu Kak Ustadz. Jadi Sebenarnya bentuk izinnya, ya gimana, lanjut dulu Bang, izinnya silakan. seperti apa Pak Ustadz? Ngomong, Oh, boleh gitu. boleh nggak nikah lagi gitu. Oh, Tapi kalau nggak ada alasan, buat apa nikah lagi? oh ya. Ditanya istri pula, buat apa kau nikah lagi? Aku udah urus kamu. Anak kita punya. Alasan kau apa nikah lagi? Lain kan, kalaunya istrinya ibaratnya mandul, suaminya ngomong mau nikah lagi, kan ada alasannya gitu. Bisa diambil kesimpulan bahwa nikah lebih dari satu itu sebenarnya tidak wajib. Jadi seperti itu ya Pak Tidak Ustadz. wajib, iya betul. Nah, jadi kalau misalnya ini Pak Ustadz, dia menikah lebih dari satu dan tidak adil. Jadi apakah dia seperti apa ya kalau kita ini? Apakah dia berdosa atau bagaimana Pak Ustadz? Bang, orang yang tidak adil terhadap istrinya di hari kiamat, dia akan dibangkitkan dengan berjalan runtuh sebelah badannya. Oh ya. Mau? Kalau saya sih tidak mau Pak Ustadz, saya satu. Iya. Coba pikir-pikir dulu. Kau pikir enaknya doang istri banyak ya, dua aja dah istrinya. Nggak adil kau. Maka kau bangkit di hari kiamat nanti, jalannya runtuh sebelah badannya. Kayak gimana kita? Runtuh sebelah badan kita. Satu tegak, satu nyeret gitu. Runtuh badannya. Saya sudah paham Pak Ustadz. Jangan kau pikir kikuknya doang. Pikir kau ancaman dari Allah bagi yang tidak adil ya. Ancaman dari Allah bagi laki-laki yang tidak adil terhadap istrinya, maka dia akan berjalan runtuh sebelah di yaumil qiyamah nanti. Tuh. Ya. Ancamannya yang dipikir. Jangan enaknya doang mikirnya kikuk aja melulu sih. Sekarang ini Pak Ustadz. Oh. Sekarang Pak Ustadz lagi nanya saya, kalau saya bisa jawab, kalau nggak bisa, ya saya tidak jawab. Jadi adil buat saya nanya Pak Ustadz boleh nanya saya. Siap. Silakan Pak Ustadz. Gini Bang, ya saya mau tanya dari tadi. Tanggal 25 itu ngerayain apa sih? Tanggal 25 itu kami umat Kristiani, khususnya Katolik, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Pak Ustadz. Tuhan lahir gitu. Iya. Oh, Tuhan lahir. Baik. Iya. Gini Bang, adakah tercatat di kitab Anda bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember? Di dalam kitab kami, yang setahu saya memang tidak ada dicatat bahwa Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tapi saya ingat samar-samar, ini khotbah sih kemarin, ingat samar-samar Pak Ustadz. Memang dalam Alkitab tidak ada Pak Ustadz. Ya saya harus jujur, tidak ada. Ya, terus? Jadi ya langsung saja tidak ada Pak Ustadz. Itu ya tidak ada. Kalau tidak ada, ngapain Anda rayakan Bang? Berarti bukan, artinya tidak berdasar ke kelahiran Yesus tanggal 25 Desember kalau nggak ada di kitab Anda. Lalu Anda merayakan apa? Kan gitu. Ya, saya jawab Pak Ustadz. Memang dalam Alkitab tidak ada tertulis bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Tapi khususnya kami umat Nasrani tetap, karena dia Tuhan kami sekaligus Allah kami
kami tetap memperingati yang namanya Sang Juru Selamat kami. Dan ketika saya lahir sampai sekarang, kami tahunya tanggal 25 Desember, ya tetap kami peringati pada tanggal 25 Desember. Tapi intinya Pak Ustadz, intinya bukan tanggalnya, bukan tahunnya, tapi hati kami menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Setiap tanggal-tanggal yang menurut kami yang berhubungan dengan Tuhan Yesus, tetap kami rayakan, walaupun pada kenyataannya tidak tertulis dalam kitab suci. Karena itu ya, menurut kami, cara kami untuk memuliakan dan menyembah Allah yang menurut kami Sang Juru Selamat kami. Karena kita hidup ini kan harus punya pengharapan kan Pak Ustadz. Setiap pengharapan itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya pengen punya mobil, ya saya harus bekerja, entahnya nore, entahnya ini terus seperti itu. Dan kami punya pengharapan mau hidup kekal. Ya jadi kami lakukan yang baik menurut Tuhan Yesus. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Baik. Bang, kalau Ya. tidak tertulis di kitab Anda, ngapain Anda rayain? Kalau dasarnya bukan dari Yesus, kata Yesus, apa di kitab Anda? Sia-sia yang mereka lakukan itu, ya, yang mereka lakukan itu adalah perintah manusia. Jadi kalau nggak ada dasarnya dari Yesus, sia-sia. Penyembahan Anda, perayaan Anda sia-sia gitu. Jadi ngapain dirayakan? Kalau bagi Yesus pun sia-sia. Ya, sia-sia dalam artian ini Pak Ustadz. Sia-sia kalau yang kita lakukan itu tidak baik Pak Ustadz. Tapi kalau hal yang baik, Bang, sia-sia. sia-sianya kenapa? Sia-sianya karena itu adalah perintah selain dari Yesus. Itu kata Yesus, bukan perintah dariku, perintah manusia. Yang mereka lakukan itu sia-sia. Nah, tuh bukan masalah baik atau tidaknya, karena bukan dari Yesus. Makanya dibilang Yesus yang mereka lakukan sia-sia. Jadi buat apa dirayain gitu loh. Gitu Bang. Ya, boleh. Mau nanya lagi? Boleh. Silakan. Ya. Ini Pak Ustadz, pertanyaannya kita ini sering ini sih, kalau saya di tempat kerja ini kan banyak Muslim. Jadi ketika kita diskusi, biar tidak penjelasan kami tidak menyinggung, makanya saya sebenarnya ada sharing mau naik ke rumah Pak Ustadz, tapi ya kesempatan pada memaring. Dan yang mau saya tanyakan ini Pak Ustadz, mengapa umat Muslim itu tidak boleh makan babi itu Pak Ustadz? Baik Bang, alasan utamanya karena adalah perintah Tuhan semesta alam yang tertulis di Al-Quran. Ini dasarnya ya Bang ya. Kenapa Muslim itu tidak boleh makan babi? Karena pedoman hidup umat Islam itu adalah Al-Quran. Babi haram dalam Al-Quran Bang. Di mana ayatnya? Ya, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Nanti saya bukakan di sini ya, di Al-Quran. Apa bunyinya? Innama bentar Al-Baqarah 173 bukan innamal khamru wal maisir, itu Al-Maidah 1. Bentar ya, Masya Allah kok lupa saya. 173 sering saya baca itu Bang, kok ayat bisa lupa gitu. Lupa Pak Ustadz. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghi wa la 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Gitu Bang, agak lelet memang otak saya nih ya. Jadi innama harrama alaikumul maitata wad dama walahmal khinzir. Sesungguhnya Allah ya melarang atau mengharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan sesembelihan yang bukan atas nama Allah. Jadi babi itu haram Bang.
di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Sebenarnya sebelum Al-Quran mengharamkan, babi itu memang sudah haram di kitab abang. Di dalam Bible, di dalam kitabnya Kristen, di perjanjian lama, babi itu haram, Bang. Ya. Makanya Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi. Bahkan orang yang makan babi itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Itu di kitab Anda. Ada telepon, Bang. Ya, lanjut Pak Ustaz. Ya, coba Anda buka di Imamat 11 nomor 7. Babi itu haram untukmu. Nih, saya bukakan Bang ya. Nih, Imamat 11 nomor 7. Jadi babi, Bang. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram bagimu. Oke? Babi itu haram di kitab abang nih. Terus coba, kalau kita buka lagi di kitab abang nih, Yesaya 66 nomor 17. Mari kita baca, Bang. Nih. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Jadi orang yang makan babi, yang makan tikus di kitab Anda, itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ini ayatnya, Yesaya 66 nomor 17. Dan di dalam babi itu ada setan, Bang. Iya. Lah itu di kitab Anda, di dalam babi ada setan nih. Yesaya berapa tadi Pak Ustaz? Yesaya 66 17. 6 17. Yesaya. Nih, Bang. Di dalam babi ada setan nih ya. Ini kitab Anda nih, Matius 8 nih 31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Jadi dalam babi itu ada setan. Lalu apa? Yesus berkata kepada mereka, pergilah, kata Yesus. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Jadi Bang, jadi gini, Bang. Saya mau tanya, abang makan babi nggak? Makan babi. Oh, makan. Berarti abang makan setan. Enggak, Pak Ustaz. Saya makan babi, bukan makan setan. Kan babi dimakan. Iya, kan di dalam babi ada setan. Kalau Anda makan babi, berarti Anda juga makan setan. Kalau babinya habis pindah ke tubuh Anda, nanti tubuh Anda pula yang kesetanan, Bang. Boleh saya jelaskan dulu, Pak Ustaz, terkait yang babi ada setan itu. Iya. Itu kan konteksnya seperti ini. Pada saat itu kan ada orang yang kerasukan. Ya. Dan Yesus membantu orang kerasukan itu dengan memindahkan setan ke kawanan babi. Masuk nggak setannya ke babi? Ya, tunggu dulu Pak Ustaz. Masuk kan? Iya Bang, lanjut. Setelah masuk, kawanan babi itu masuk ke jurang dan meninggal, mati. Artinya setan-setan yang masuk ke babi tersebut kan mati. Babinya habis. Oh, mati. Yang kami makan mati. Yang kami makan saat ini adalah babi yang tidak dimasuki oleh setan. Jadi seperti itu. Oh, kayak gitu. Ya. Ya, itu kan mati ke jurang, masuk ke jurang Pak Ustaz. Mati semua babinya.
Nah, Oh, mati semua. itu semua. Jadi yang kayu bakar yang dimakan sekarang tuh nggak ada setannya gitu. tidak ada. Oh, dari mana dapat dipastikan nggak ada setannya? Bisa dipastikan karena yang babi yang dimasuki setan tadi udah mati semua Pak Ustadz. Itu kan yang di ini udah mati semua. Yang kami makan kan yang kami pelihara. Bang, macam mana setan itu kan bukan manusia, dia roh dalam kepercayaan Kristen kan gitu. Gimana caranya setan itu mati? Dia nggak punya jasad. Ya kan mati bersama dengan babinya tadi. Kan konteksnya kita bicara dengan babi. Bang, babinya doang yang mati, setannya enggak. Setan tuh nggak mau mati. Bisa aja setannya pindah lagi ke babi lain. Kalau babi itu mati pindah lagi ke babi lain. Ada nggak dalilnya setan itu pindah ke babi lain Pak Ustadz? Ya memang nggak ada kan, ini kan kita berasumsi gitu. Ya. Yang namanya asumsi bisa iya bisa tidak ya Pak Ustadz. Bisa iya. Ya kan kayak gitu bahayanya. Anggaplah kayak gini. Kalau di dalam babi itu ada setan sekarang, ya kan kalau makan babi pindah tuh babinya ke tubuh abang. Berarti sekarang jadi sekarang Bang, takutnya apa? Yang pemakan babi ini ya. Pemakan babi ini di dalam dirinya ada setan masalahnya. Enggak ya. Itu keyakinan abang. Kan bisa. Ini kan asumsi saya toh. Dan saya berasumsi dengan logika saya Pak Ustadz. Ketika manusia dirasuki setan itu pasti perbuatannya seperti setan. Misalnya dengki, marah-marah, caci maki, itu ajaran saya Pak Ustadz. Coba abang buka dulu dah. Ya saya 66 nomor 17 tadi. Ya saya 66 nomor 17. Oke, Yesaya 66. Teman-teman ya, sambil abangnya buka, saya mau promoin YouTube saya dulu ya. Teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya ya, mohon untuk dibantu. Nama channel YouTube saya yang baru Album Yusuf TI ya teman-teman. Nih ya, ibu-ibu ini ngotot melawan Bible, bukan ibu-ibu sih ya. Kok judulnya ibu-ibu? Pokoknya inilah channelnya ya, baru 1,28 ribu yang subscribe. Teman-teman yang punya YouTube ya, silakan ketik Album Yusuf PI. Kita juga sedang live di sana gitu ya. Dimanapun Anda berada ya, di YouTube manapun nih, penontonnya baru 74 orang. Teman-teman yang belum dapat kunci biru juga silakan untuk merapat ke YouTube saya dan akan dikasih kunci birunya. Terima kasih. Oke. Gimana, Pak? Ya saya 66 17. Saya baca dulu ya Pak Ustadz. Silakan. Tapi bacanya dalam hati. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, subscribe ya yang di channel YouTube ya, dibantu subscribe. Karena saya penghasilan di YouTube nggak ada lagi teman-teman ya. Teman-teman kan nggak bisa juga bantu secara finansial, secara uang. Teman-teman bantulah yang bisa dengan jarinya, dengan kuotanya untuk mendukung channel YouTube saya yang baru gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, naik jadi 116. Gimana Bang? Ya, jadi kan ini seperti ini Pak Ustadz. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Gimana? Dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang serta tikus.
Ya, jadi boleh saya uraikan Pak Ustadz, walaupun Silakan. tidak pakai dalil, tapi sepengetahuan kami itu benar adanya. Jadi seperti ini Pak Ustadz. Dalam perjanjian lama itu memang kami tahu bahwa ada beberapa binatang yang diharamkan, benar Pak Ustadz. Dalam perjanjian lama atau hukum Taurat. Tapi ketika datangnya Yesus itu atau munculnya Injil, bahwa yang terpenting itu kalau kami Katolik itu yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut, tapi yang keluar dari mulutmu itu. Waduh. Bang, abang perlu tahu itu kalimat Yesus untuk menyindir, bukan melegalkan atau menghalalkan babi. Dia nggak ada bahas makanan waktu ngomong itu. Jadi ini juga Pak Ustadz, di dalam perjanjian lama dulu penghapusan dosa itu dengan darah domba, kayak ditempelkan ke pintu itu ada ininya, tapi dalam Injil itu tidak lagi dilakukan itu. Mengapa? Karena dengan darah Tuhan Yesus itu sudah menghapus dosa. Jadi konteksnya kurang lebih seperti itu Pak Ustadz. Kalau gitu saya gini Bang, ya berarti semua yang masuk ke mulut boleh dong gitu. Yang masuk ke mulut yang sifatnya baik dan layak dimakan itu boleh. Boleh, layak untuk dimakan boleh. Coba Anda buka dulu Yehezkiel 4 nomor 12. Yehezkiel itu masih perjanjian lama Pak Ustadz. Ya, saya mau tanya aja sama Anda. Ya. Yehezkiel 4 12 nomor 12. Saya coba buka juga di sini ya skill ya. Ya, Yehezkiel 4 yang ke-12 ya. Ya. Saya mau tanya sama Abang tentang ini ya. Makanlah, ini perintah ya Bang ya, suruh makan. Oke? Makanlah roti itu, yang dimakan roti ini seperti roti jelai yang bundar. Dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Kira-kira Bang, kalau ada roti zaman sekarang ya yang dibakar di atas mau nggak Abang makan? Tidak Ustaz. Tidak, tapi boleh itu dimakan. Tidak boleh Pak Ustaz, karena kotor. Loh, katanya apa yang masuk ke mulut tidak menajiskan toh. Saya tadi yang baik dan layak itu kan masuk kategori tidak layak. Nah kalau kotor kan tidak layak Pak Ustaz. Bang, ini nggak ada Yesus bahas makanan dan memasukkan makanan baik atau buruk. Nggak ada di situ teorinya. Yesus berkata, ya apa yang masuk ke mulut tidaklah menajiskan, tapi yang keluarlah yang menajiskan. Itu dia menyindir, bukan membahas makanan. Jadi nggak ada Yesus bahas makanan yang baik yang buruk di situ, nggak ada. Ya. Nah, kalaupun bisa, kalau Anda pakai ayat tersebut, semua adalah halal, yang masuk ke mulut adalah halal. Gimana dengan roti yang dia bakar di tadi? Ayo. Ya, kita pikir dengan sehat apa Ustaz, masa kita harus makan roti yang dibakar. Loh, itu perintah Tuhan loh Bang. Kalau itu perintah Tuhan, kalau Abang gak ngerjain perintah Tuhan kayak gimana? Perintah Tuhan itu makanlah. Biar enakan dikit Bang, campur sambel lah itu. Biar ada manis asam asinnya kan gitu. Campur pakai sambel dikit itu roti. Jadi kami seperti itu Pak Ustaz, terkait makanan yang boleh dan tidak boleh, terkait yang Yehezkiel 12, Yehezkiel
4.12 ini ya kalau kita pikir secara ya akal sehat ya tidak boleh kita Pak Ustadz. Lah, mana larangannya nggak boleh? Ya kita lah melarang diri kita Pak Ustadz. Bikin aturan sendiri abangnya. Mana boleh bang, agama suka-suka kita bikin aturan sendiri. Nah, kami biasanya berpedoman dengan Injil Pak Ustadz. Ya. Itu bang, nggak bisa lah bikin aturan sendiri. Boleh nanya lagi Pak Ustadz? Oh boleh nanya lagi, silakan. Asik juga bang ini. Ya. Oke silakan bang. Apa tuh? Iya seneng saya diskusi sama beliau nih. Mengapa saya banyak nanya? Karena Gak apa-apa, silakan. Tanyakan aja tentang Islam semua, boleh silakan. ya saya tetap bertanya tentang Islam Pak Ustadz. Saya tidak tahu Islam. Kalau Kristen ya saya tahu, walaupun saya tidak tahu ayat-ayatnya, tapi secara umum saya tahu Pak Ustadz. Oke. Nah, jadi ini Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan terkait umroh nih Pak Ustadz. Umroh kan yang pergi ke ini, yang umroh dan haji. Terus? Umroh dengan naik haji beda Pak Ustadz? Beda. Nah, pertanyaan pertama Pak Ustadz, apakah itu wajib atau tidak? Pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, kalaupun misalnya wajib, bagaimana bagi mereka yang kurang mampu? Apakah ketika Muslim nih tidak melakukannya, apakah dimarahkan oleh Muhammad atau tidak? Bagaimana Pak Ustadz? Oke. Jadi kita baca yang mahal Pak Ustadz tuh biayanya. Teman saya baru pergi mahal katanya, 100 juta lebih katanya. Itu makanya saya bingung, kasihan lihat yang tak mampu gitu Pak Ustadz. Nih bang, bagus pertanyaan Anda. Tapi saya jelaskan dulu bang ya, haji dan umroh itu beda. Beda ritual, beda waktunya. Yang wajib itu haji, tapi bagi yang mampu baru dia wajib. Bagi yang mampu dari kesehatan, bagi yang mampu keuangannya, gitu, dia wajib haji. Tapi bagi yang kagak mampu, seperti ya orang yang lumpuh, ya tidak ada keluarganya yang bisa menarikkan kursi roda, gak wajib bagi dia. Itu salah satunya. Nih. Yang mampu pula dengan ilmunya, mampu kesehatannya, mampu pula duitnya, baru dia wajib bang. Nih ya, betul kah ini? Ya. Nih fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nih bang, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi bang, yang wajib itu bagi yang mampu. Satu, wajib ketika dia ada uangnya cukup, ada ilmunya yang cukup, ada kesehatannya yang cukup. Ini wajib nih. Tapi kalau duitnya kagak ada, ya nggak bisa dipaksa. Gak wajib bagi dia gitu. Apalagi kan kuota di Indonesia sekarang minta ampun gitu. Pakai kuota juga nanti Pak Ustadz? Iya sekarang bang, ya kalau saya daftar sekarang nih, umur saya 35 tahun. Bisa di umur 52 nanti saya berangkatnya. Kalau saya masih hidup juga di umur segitu. Kalau saya mati, kayak gimana? Kan gitu.
Itu bang, itu kebijakan pemerintah ya. Jadi cuma- Susah gitu. Jadi yang Jadi kalau kita dipanggil berarti kita mampu gitu. oh ya. Jadi ini Pak Ustadz yang sharing ini, yang sharing yang boleh dikatakan viral lah nih. Dan teman saya dilema nih Pak Ustadz, yang Muslim nih dilema katanya. Ini kan kami mau merayakan hari raya Natal Pak Ustadz. Tapi ada di sebagian Muslim katanya tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Tapi ada teman saya yang diam-diam biar tidak diketahui pribadi dia, selamat hari raya Natal ya Pak. Apakah di agama Islam tidak diperbolehkan mengucapkan selamat hari raya Natal? Sedangkan ini kalau kita tahu ini bertentangan dengan yang namanya, ini boleh dikatakan intoleran. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih itu pertanyaan, silakan Pak Ustadz dijawab biar kan paham. Apakah ada larangan seperti itu? Jadi bukan hanya selamat Natal, hari raya besar yang lain agamanya pun itu semuanya dilarang dalam Islam. Bukan cuma Natal, mau hari raya Nyepi atau Waisak atau hari raya apapun di luar agama Islam itu nggak boleh. Karena apa? Berkaitan dengan akidah. Kalau abang mengatakannya mengatakan begini, selamat hari anak, itu no problem. Abang mengucapkan selamat hari anak, selamat hari ibu, selamat hari pahlawan, itu no problem karena tidak menyangkut tentang akidah gitu. Dalam Islam ada namanya akidah gitu bang. Itu tidak menyangkut tentang akidah. Tapi kalaunya sudah mengatakan selamat Natal, arti selamat apa? Menyetujui, maridoi. Tuh, ini yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Haram dia. Kenapa jadi haram? Karena kita setuju dan ridho atas kekafirannya. Ini berdasarkan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 72. Memberikan kesaksian palsu dengan lisannya. Padahal di dalam agama Islam tidak ada dikenal Natal. Dan dia nggak tahu juga apa makna Natal, kan gitu. Lalu ada yang mengucapkan selamat Natal, maka dia telah bersaksi palsu atas mulutnya sendiri. Artinya apa? Dia ridho dan setuju Tuhan itu lahir. Itu maknanya. Natal itu kan kelahiran Tuhan. Ini dia setuju, maka haram hukumnya. Quran surah Al-Furqan ayat 2. Alasan yang kedua bang, jadi haram kenapa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Abang nanti tanggal 25 mengucapkan selamat Natal gak dengan keluarga Anda? Mengucapkan. Ucapkan kan? Kalau Muslim ikut-ikutan sama nggak dengan abang? Beda bang. Nggak, kalau Muslim ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal sama nggak dengan Kristen? Konteksnya samanya di mana? Konteks samanya itu seperti apa? Konteksnya sama-sama mengucapkan selamat. Oh ya sama, kalau sama-sama mengucapkan. Ya sama kan? Ya. Artinya apa di situ bang? Yang Muslim meniru Kristen, betul nggak? Itu yang tidak diperbolehkan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Keluar dia dari Islam, keluar dari umat Nabi Muhammad gara-gara ucapannya. Bahayanya kayak gitu, Bang. Terus yang ketiga alasannya. Ya, alasan yang ketiga. Bang, abang udah nikah? Udah, anak dua dah. Udah, anak dua. Ketika abang menikahi istri abang pakai ucapan nggak? Ucapan seperti apa, Pak? Ya, aku akan menjaga di sepanjang hidupmu. Kayak gimana di ritualnya di gereja? Apakah kamu bersedia susah senang bersama-sama, jadi seperti itu, Pak? Kayak gitu ya. Intinya pakai ucapan kan? Iya. Sahkan Anda tidur dengan wanita tersebut karena ucapan Anda? Ya, sah. Begitu juga di Islam. Dengan ucapan dia sah bercampur dengan istrinya.
Dengan ucapan juga dia sah bisa jadi murtad. Gitu Bang. Kalau yang ucapkan selamat Natal diam-diam tuh mau murtad kali ya Pak Ustaz? Lah, kalau dia ya mengucapkan selamat Natal diam-diam ya, mungkin satu tidak mau ketahuan manusia atau muslim lainnya, Ya. tetapi Bang, Allah Maha tahu, nggak bisa ditipu Allah itu, nggak bisa. Silakan kan gitu. Kalau kita ini Pak Ustaz bertentangan dengan ya akal kita manusia lah. Kalau secara ini kan kita ini tidak ada kejahatan lah di situ. Cuma memang Nggak ada. ya Memang nggak ada, cuma ya kita menyetujui atau merinoi kekufuran mereka, meniru seperti mereka. Terus karena ucapan kita yang tidak dijaga, akhirnya kita tergelincir akidahnya. Jadi makanya dari 3 alasan ini Natal banyak dari ulama kita menjabarkan haram. Ada alasan tuh, ibu-ibu Bang. Ya. Saya mengucapkan hari pahlawan, saya nggak jadi pahlawan kata ibu-ibunya. Saya mengucapkan hari anak, nggak jadi anak-anak saya katanya gitu. Begitu pula katanya ketika saya mengucapkan selamat Natal, nggak jadi Kristen saya. Coba ibu-ibunya tanya, ibu-ibunya tanya. Ketika suamimu ngomong, aku nikahi, sah nggak ibu jadi istrinya? Sah katanya. Padahal sama-sama dari ucapan. Jadi tuh jadi istri. Atau dia ngomong, aku keluar dari Islam, sah nggak dia murtad? Sah dia murtad Bang. Gara-gara ucapannya. Jadi bedakan antara ucapan yang mana akidah, mana ucapan yang bukan akidah. Kalau selamat hari anak-anak itu bukan akidah. Kalau selamat hari pahlawan itu bukan akidah. Tapi kalau selamat hari Natal, ini gara-gara mulut tergelincir iman. Gara-gara mulut tergelincir akidah. Jadi seperti itu. Saya lagi Pak Ustaz. Jadi saya boleh. apa yang belajar dari Pak Ustaz juga saya mau ini ditanya. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa ya jawab singkat. Silakan Pak Ustaz. Bang, Bang, Anda Protestan atau Katolik tadi? Puji Tuhan Katolik Bang. Katolik. Ya siap. Bang, gini. Kalaunya Katolik tadi saya tanya nggak ada perintah Yesus jadi Katolik, betul? Apanya Pak Ustaz? Ada nggak perintah Yesus jadi Katolik? Tidak ada Pak Ustaz. Lalu kenapa abang jadi Katolik? Karena Katolik itu ajaran tentang Tuhan Yesus, jadi seperti itu. Loh, katanya tidak ada perintah Yesus jadi Katolik. Lalu ngapain Anda jadi Katolik? Karena Katolik ini kan Pak Ustadz ini yang menuntun kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Bang, Yesus kagak kenal Katolik. Ajaran Katolik bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus ya ajaran Yesus. Ajaran Katolik beda dengan ajaran Yesus. Kata Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Katolik apa? Firman telah jadi manusia, menebus dosa, menjelma, dan 3 dalam 1, kan gitu. Jadi gini Pak Ustadz, memang Tuhan Yesus, gimana tadi memang Tuhan Yesus tidak meminta saya menjadi Katolik, jadi seperti itu. Iya. Ya, selagi apapun ajarannya, kalau yang arahnya kepada Tuhan Yesus, walaupun misalnya namanya ini misalnya nama agama ini misalnya anggaplah rumah nih, tapi ajarannya yang merujuk kepada Tuhan Yesus, yaitu tetap yang penting tujuannya itu Pak Ustadz. Kami ini kan tujuannya adalah Tuhan Yesus. Oh baik. Ya. Kalau gitu saya mau tanya satu hal. Ya. Kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Yesus, kami yang di kejadian itu Pak Ustadz, kejadian itu seperti ini. Pada mulanya adalah firman, kalau tidak salah ya, firman gimana ya, pada mulanya pokoknya seperti itu. Yang
Tritunggal Maha Kudus kami bilangnya. Kan bukan ajaran Yesus yang Anda ambil. Makanya saya pertanyakan, sejak kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Gak pernah Yesus ngajarin Tritunggal. Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Lalu Anda mengatakan di Yohanes 1 pasal 1, pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Firman itu adalah menjadi manusia. Kan gitu. Bukan ajaran Yesus itu. Itu catatan Yohanes, Bang, bukan ajaran Yesus. Jadi Kejadian juga seperti itu, Pak Ustadz. Kalau Kejadian yang mana, Bang? Tritunggal gak ada juga. Yesus pun gak ada di Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kayak gitu. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Udah kayak hantu gentayangan, Bang. Nggak boleh bilang roh Allah ya. Ya iya, yang namanya melayang-layang itu setan gentayangan itu. Gak ada Tuhan melayang-layang, buat apa di atas air Tuhan melayang-layang? Jadi Pak Ustadz bilang bahwa Allah kami melayang-layang seperti hantu itu menurut Pak Ustadz. Pertanyaan saya, Pak Ustadz. Iya. Allahnya Pak Ustadz ini seperti apa sekarang? Apa melayang-layang, berjalan-jalan, atau seperti apa? Jadi gini, Bang, ya. Nih, lagi-lagi saya harus jelaskan sama Abang. Di mana alamat Allah? Kan gitu. Apakah dia melayang-layang atau tidak? Jadi gini, Bang, di dalam Al-Quran itu Allah sudah sangat terang benderang menjelaskan tentang siapa dan bagaimana eksistensinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Jadi dia nggak jalan, nggak melayang-layang, pokoknya beda dengan makhluk, gitu. Mukhallafatul lil hawadits, dia beda dengan makhluknya. Kalau kita lihat di dalam gini, artinya gini, Bang. Kenapa dia katakan beda dengan makhluknya? Ya, karena makhluk ini adalah ciptaan, sedangkan dia Tuhan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan itu semuanya makhluk. Oke? Jadi jangan di pikiran Anda itu Allah sama dengan manusia. Udah salah. Gitu. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran saya yang lain, ya, di manakah tempat Allah Subhanahu wa taala, ya, satu tadi laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir, dia berbeda dengan segala sesuatu. Terus qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi kalau ada Tuhannya digantung oleh makhluknya, udah pasti bukan Tuhan, gitu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Nah, jadi dapat kita ketahui dia sangat jelas gitu menjelaskan kalau kita mengatakan Allah itu bertempat atau melayang-layang, udah pasti bukan. Gitu, Bang. Itu kan menurut Al-Quran. Bentar dulu, itu kan akidah Islam. Kalau pemikirannya dia melayang-layang atau bertempat, udah itu pasti makhluk. Tempat itu makhluk, ciptaan dia itu tempat. Jadi Allah itu, Bang, dalam Islam, ya, akidah yang saya pahami dari Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu ada tanpa perlu tempat. Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa perlu tempat. Jadi setidaknya bisa. Jadi seperti ini, saya jelaskan sedikit, Ustaz. Setidaknya dengan dijelaskan bahwa Allah itu melayang-layang dan itu menandakan bahwa Allah itu benar adanya. Jadi kita seperti baik. Jadi kita yakin benar ada. Kalau masalah Allah itu ada atau enggak ada, nanti saya ajak logikanya yang lain. Tapi di sini, apakah Anda paham Allah itu ada tanpa perlu tempat? Gimana logikanya coba? Dia ada tapi tanpa tempat. Ya, kalau ada itu Pak Ustadz pasti ada tempat. Belum tentu. Coba jelasin
Tidak Pak Ustadz. Di mana? Ya, Kalau ada saya itu jelaskan. tempat, Pak Ustadz. Kalau ada itu Baik. pasti ada tempat. Logika saya seperti itu Pak Ustadz. Nah, Allah itu ada tanpa perlu tempat dia. Sekarang saya tanya sama abang, ya, Siap. abang punya ruh nggak? Apa? Abang punya ruh nggak? Punya Punya. Di mana tempat ruhnya? di tubuh saya. Di bagian mana? Ya di seluruh tubuh Pak Ustadz. Seluruh tubuh. Hmm. Seluruh tubuh. Ya. Di mana bagian mana seluruh tubuh tuh? Adakah di rambut? Perasaan kalau rambut ini kita gundulin habis nggak mati kita. Ya roh itu kan seperti ini Pak Ustadz, ketika kita meninggal bahwa roh kita yang akan kalau kita di dunia ini dalam hal alam yang kita baik, bahwa roh kita di surga. Jadi seperti roh ini kan tidak bisa dijelaskan seperti fisik Pak Ustadz. Baik. Sekarang kita nggak tahu kan? Kita yakin roh kita ada, tapi kita nggak tahu ya di mana tepatnya di mana. Kalau kita katakan di seluruh tubuh ya, ada orang yang daun telinganya hilang masih hidup ya. Ada rambut digundulin nggak mati juga. Ya kan? Ada juga yang badannya separuh nggak mati juga dia. Artinya apa? Dapat kita ketahui ruh itu nggak bertempat di tubuh. Kalau menurut ajaran Pak Ustadz ruh Pak Ustadz ada roh juga kan? Ya, ada. Pak Ustadz di mana roh Pak Ustadz? Ruh saya ada tapi nggak bertempat. Tetap di tubuh Pak Ustadz lah Pak Ustadz. Namanya bahasanya ini roh saya. Berarti ke saya dia Pak Ustadz. Jadi gitu. Nggak ada tempatnya ruh itu. Bagian mana? Coba sebutkan sama saya. Ya. Jantung kah? Paru-paru kah? Di seluruh tubuh Pak Ustadz. Atau hati kah? Kalau seluruh tubuh tertolak bang. Karena ada orang amputasi ya, yang Ya. udah nggak ada ginjalnya lagi tetap hidup. Jadi Pak Ustadz ya, selagi kita ini masih bernapas, berarti roh itu tetap hidup bersama-sama dengan kita. Jadi Oke. Nah, jadi kata Anda selama masih kita bernapas kan kayak gitu. Kita bernapas pakai apa? yaitu pakai paru-paru. Pakai paru-paru, pakai hidung, terus pakai oksigen kan? Masa ruh kita itu ada di oksigen? Salah juga. Gak bisa juga kita sebut ruh kita di paru-paru doang, gak bisa. Jadi gini Pak Ustadz, biasanya logika manusia itu orang percaya ketika bahwa keberadaannya kita ketahui Pak Ustadz. Kalau misalnya kita percaya nih keberadaannya tidak jelas, keberadaannya kita tidak tahu, saya yakin kepercayaan orang itu setengah Pak Ustadz. Pasti, saya sudah tidak tahu ngapa saya percaya. Ya. Gini, biar menurut abang argumennya betul, coba tunjukkan ruh tadi di mana tempatnya. Saya tetap pada awal Pak Ustadz, roh itu berada di seluruh tubuh saya Pak Ustadz. Itu kan udah tertolak tadi dengan argumen saya. Enggak lah Pak Ustadz, gini, argumen Pak Ustadz seperti ini. Jika itu berada di seluruh tubuh, mengapa tidak mati ketika rambut dipotong? Mengapa tidak mati ketika telinga dipotong? Dan kesimpulannya seperti ini Pak Ustadz, roh itu ada pada saya ketika selagi saya ini masih hidup. Saya kan dipotong rambut tidak mati Pak Ustadz, potong telinga tidak mati. Iya. Saya tahu Ketika saya meninggal, keluarlah roh itu dari badan saya ini. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Baik. Kalau misalnya Anda belum ngerti bang. Kalau Anda belum ngerti ya sudah, saya ganti ya dengan yang lain agar Anda bisa mikir. Abang ada merasakan angin? Ada. Angin di mana tempatnya? Di udara, di ruang bebas ya. Dia tetap ada. Bebas.
Ya di mana tempatnya? Di ruang bebas tuh. Di udara ini kok di Hah? ruang bebas itu kan artinya di ruangan seperti ini tetap ada udara. Sini kan kayak seperti di rumah saya ini ada udara. Itu namanya tempat. Iya, di mana tempatnya angin tuh? Di udara. Selain di ruangan Anda, dia juga ada di ruangan lain. Ya, itu kan tempat. Ada di kamar, itu kan tempat namanya Pak Ustaz. Berarti kan dia tidak bertempat cuma satu kan? Di mana-mana, iya tuh. Siap. Artinya tempatnya nggak jelas, oke? Tapi kita yakini ada, nggak pakai tempat dia. Ya, itu kan angin Pak Ustaz. Beda Ya iya, biar Anda mudah mikirnya. Begitu pula Tuhannya umat Islam. Tadi Anda roh Anda nggak ngerti kayaknya. Gitu loh Tuhannya umat Islam. Dia nggak perlu tempat tapi dia ada. Oke? Nggak perlu tempat tapi ada ya. Ada. Kan logikanya gitu. Bukan tempatnya di surga Pak Ustaz. Tidak. Kalau tempatnya di surga, sebelum surga dia ciptakan, dia di mana? Sebelum surga diciptakan, Dia di mana? ya kalau Pak Ustaz sih kurang tahu saya. Kalau kami kan sudah jelas dia sebelum ini diciptakan dia kan melayang-layang di Oh, melayang-layang. seperti di kejadian itu kan itu yang membuat saya Allah itu ada. Jadi itu Pak Ustaz yang membuat kami sangat percaya. Jadi itu memang kita memang mau mempercayai sesuatu itu kita harus tahu keberadaannya. Jadi seperti itu Pak Ustaz. Nggak perlu bang, kayak angin tadi nggak perlu kita ketahui keberadaannya dimanapun ada dia. Cuma kita yakini ada, cuma nggak pakai tempat dia. Ya kan beda Gitu. versi Pak Ustaz. Itu kan menurut Pak Ustaz. Nah itu kan versi dari Islam. Jadi kayak gini bang, ya kayak gini pula. Untuk masalah dia ada atau tidak dapat kita buktikan. Dapat. Saya mau tanya lagi sama abang ya. Dari ujung rambut abang sampai ujung kaki abang, mana yang abang bikin sendiri? Tidak ada. Lalu siapa yang bikin? Yang bikin tubuh ini Oh, secara manusiawi itu terciptanya dari rahim ibu saya Pak Ustaz. oke. Di dalam rahim ibu Anda, siapa yang bentuk Anda? Yang bikin kaki Anda, tangan Anda, kepala Anda? Ya terbentuk sendirinya Pak Ustaz dari ini. Gak mungkin sendiri bang. Mobil bisa jalan karena ada sopir. Pesawat bisa terbang karena ada pilot. Gak mungkin terbentuk sendiri. Tubuh Anda terbentuk. Saya tidak tahu. Kalau tubuh Anda terbentuk berarti ada yang membentuk. Ya, Nah, kalau ada yang membentuk, siapakah yang membentuk Anda? ya sudah saya katakan Pak Ustaz. Ya, Apa? itu terbentuk dalam rahim Ibu. saya. Siapa yang membentuk? Ya, kan kok kodratnya kita manusia kan mau seperti itu Pak Ustaz. Makanya dalam kepercayaan kami Pak Ustaz ada yang istilahnya yang dinamakan kerahiman. Rahim itu kan hanya dimiliki oleh perempuan. Jadi seperti itu. Ya boleh kita simpulkan bahwa ya Bang, jadi dapat kita ketahui ketika Anda di rahim ibu Anda, ada zat yang berkuasa atas diri Anda. ya Ada yang menguasai diri Anda. Sampai dia menginginkan Anda hidup, ya. Sampai dia membentuk kepala Anda, membentuk kaki Anda, membentuk tangan Anda. Artinya apa? Ada yang lebih berkuasa terhadap diri Anda. Siapa yang bikin tersebut? Pastinya dinamakan atau yang kita kenali Tuhan. Yang punya proses itu Tuhan. Dari situ aja dapat kita ketahui Tuhan itu ada. Kan gitu.
Artinya apa bang? Gini, sekarang kita cari lagi Tuhannya yang membentuk Anda itu siapa? Apakah Yesus atau bukan? Adakah Yesus mengatakan aku membentuk kamu dalam rahim ibumu? Pernah nggak Anda baca Yesus ngomong kayak gitu? Gak bakalan ada. Gak bakalan ada. Jadi gugur dulu Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Dia enggak menciptakan Anda, Yesus. Gitu bang. Yesus pun gak pernah ngomong aku menciptakan kamu dalam rahim ibumu. Gak pernah Yesus ngomong kayak gitu. Lalu siapa yang menciptakan, yang menginginkan Anda hidup tadi, yang membentuk Anda hidup tadi? Di kitab mana yang dapat kita temukan? Kalau saya bukakan bang, nih ya, Al-Baqarah ayat 6 nih, Ali Imran ayat 6 buat Anda. Nih, saya bacain ya. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tuh. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim ibumu sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bukan Yesus membentuk Anda bang, tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Gitu. Makanya kan Anda nggak ada di dalam rahim ibu Anda itu bahannya kepala apa, bahannya kaki apa. Anda nggak bikin sendiri diri Anda. Diri Anda itu ada yang menginginkan Anda hidup, ada yang membentuk Anda gitu. Nggak ucuk-ucuk Anda langsung jadi gitu nongol. Nggak. Ada asal diri Anda. Ada gitu bang. Jadi siapa yang membentuk Anda, siapa yang menginginkan Anda hidup, yaitu Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membentuk Anda. Nggak pernah Yesus ngomong, aku membentuk kamu dalam rahim ibumu. Nggak ada Yesus ngomong kayak gitu. Bahkan Yesus ngomong seperti apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia nggak punya kuasa bang. Gitu. Semoga mau berpikir ya. Terima kasih diskusinya Pak Ustaz. Dan saya turun dulu ya Pak Ustaz. Silakan bang. Nanti ambil aja videonya di album Yusuf PI channel YouTube kalau abang mau belajar gitu ya. Mohon maaf ya kalau ada kata yang menyinggung Pak Ustaz. Mohon maaf juga ya bang ya kalau ada yang menyinggung ya. Saya follow abang. Ya oke. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Sama-sama ya. Makasih bang atas diskusinya. Selamat malam. Selamat istirahat bang. Ya, semoga beliau dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Ada, saya punya dasar kalau ngomong ya. Bukan saya yang membatasi atau membentuk Tuhan itu kayak gimana, tetapi Tuhan sendiri yang mengabarkan kepada kita ya bagaimana Dia, kan gitu ya. Bukan kita yang meremok Tuhan, tapi saya yang diremok Tuhan. Kayak gimana cara menjelaskan? Melewati Al-Quran. Gitu ya. Ada kan nanti teman-teman Kristen, wah ini meremok Tuhan katanya. Meremok Tuhan, membatasi Tuhan. Kagak. Tuhan sendiri yang menjelaskan bagaimana eksistensinya gitu ya. Teman-teman semuanya yang ada love orange mohon dibantu ya, teman-teman yang belum isi love orange. Dengan Anda mengisi love orange, Anda akan mendapat notifikasi live streaming saya setiap harinya gitu ya. Untuk support teman-teman tolong dibantu love orange-nya. Teman-teman semuanya kita akan memulai kembali ya teman-teman. Insya Allah nanti di hari Senin kita akan buka rekening bank untuk yayasan. Sementara di dalam hari Sabtu dan Minggu itu tetap akan saya pakai rekening BCA dan BSI ya teman-teman untuk pengumpulan mushaf Al-Qur'annya. Teman-teman jadi yang mau berinfak ya teman-teman bisa ke nomor rekening yang saya sematkan berikut ini. Nih ya. Bagi yang mau berinfak. Tuh. Ntar.
Nih. Tuh, nomor konfirmasi ya kawan-kawan semuanya. 082156568866. Ini nanti akan kita salurkan mushaf Al-Qur'annya untuk ponpes di Sumatera ya teman-teman. Ponpes yang terdampak banjir. Terus juga ada permintaan dari ponpes di daerah Aceh yang mana ponpes ini meminta sudah sejak dulu gitu ya. Oke kawan-kawan, kemarin kita terakhir buka di Mekah, udah kita salurkan ya, silakan lihat di VT. Terus juga penyaluran setelahnya itu untuk bantuan ke Aceh gitu ya teman-teman. Oke, Bang BCA, banknya Bang BCA. Mohon maaf ya, banknya Bang BCA, kawan-kawan semuanya, mohon maaf. 7895585 banknya Bang BCA, dan 082156568866 nomor untuk konfirmasinya ya. Sebelum kita menaikkan Kristen yang lain, teman-teman silahkan di screenshot. Saya jeda dulu 1-2 menit. Jadi ada waktu untuk teman-teman mau berinfak, beramal jariah gitu ya. Kenapa ya teman-teman? Saya selalu mengajak Anda itu beramal jariah, bukan keuntungannya itu untuk saya, enggak teman-teman. Saya enggak pernah memakan uang Anda 100 rupiah pun. Enggak pernah. Meskipun ya diamanahkan infaknya sekian, pasti ada ya penyalurannya. Tuh terbukti dokumentasinya semuanya ada. Teman-teman yang menyumbang udah pasti melihat dokumentasinya ya, baik di status WhatsApp maupun di PT TikTok saya semuanya ada. Kan kayak gitu. Ini banknya Bank BCA ya teman-teman semuanya. Jadi nanti hari Senin kita akan bikin rekening bank lewat yayasan yang udah saya miliki gitu ya. Gitu teman-teman semuanya, insya Allah hari Senin nanti. Teman-teman semuanya yang ingin ikut andil gitu ya dalam beramal jariah, kenapa saya selalu berinisiatif untuk mengajak teman-teman bersodakoh ya mushaf Al-Quran? Bukankah ada yang lain gitu? Karena gini teman-teman ya, sodakoh yang utama itu adalah yang mengalir. Yang utama di dalam hadis itu mengalirkan air. Di situ saya ngambil ya. Mengambil apa? Sodakoh itu yang utama sesuatu yang mengalir. Kenapa saya pilih mushaf Quran? Karena mushaf ini akan dibagikan kepada adik-adik kita yang menghafal Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Quran dia baca berulang kali sampai dia hafal, sampai dia ajarkan lagi itu Al-Quran. Masih ada andil kita ya, saat kita memberikan mushaf Al-Quran kepada dia untuk belajar gitu, untuk di ponpes. Apalagi banyak di Indonesia ponpesnya yang perlu. Jadi ingatannya ada dari mushaf yang kita berikan, lalu dia jalankan lagi, diajarkan lagi Al-Quran kepada generasi berikutnya. Padahal awalnya dari mushaf yang kita berikan. Dari situlah mengalir amal jariah terus-menerus. Dari satu huruf Al-Quran itu ada 10 kebaikan gitu ya teman-teman. Gitu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ya, perumpamaan bagi orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah ya, dia itu bagaikan menanam sebuah biji. Sebuah biji dia tanam, lalu biji itu tumbuh 7 tangkai. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi setiap tangkainya itu mempunyai 100 biji. Padahal yang ditanam sebiji tadi. Ada 7 tangkai yang tumbuh. Setiap tangkainya itu dia mempunyai 100 biji. Jadi setiap satu sedekah Allah akan balas 700 kali lipat. Tuh yang kita ketahui hitungannya ya teman-teman. Itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 ya. Oke, udah? Sekarang mari kita lanjut diskusi. Saya mohon 1 orang lagi ya teman-teman, karena di tempat saya pun udah jam 12 malam. Jadi kawan-kawan semuanya, semoga teman-teman mau gitu ya, 1 kali lagi aja gitu ya. Iya betul, Auliyate. Betul Bu. Ini kenapa sih yang di laptop saya ini hijau gitu? Bentar ya teman-teman. Yang di YouTube kasihan ini hijau.
Kok gak ada gambar saya ya? Sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Teman-teman satu lagi ya. Satu lagi. Yang di YouTube saya nggak ngerti ini kok hijau ya gambarnya. Heran juga saya. Ini udah. Sabar. Bentar. Oke, teman-teman satu lagi ya teman-teman, karena di tempat saya udah jam 12 malam, saya pun habis ini mau istirahat ya. Oke. Kita naikin satu lagi. Ada hilang orang yang minta naik mana? Error rupanya, error di ininya, di tok-toknya teman-teman yang di YouTube. Oh, nih teman-teman yang YouTube, mana Tat? Sabar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Sabar ya. Servas. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, silakan open cam-nya dulu Bang, Islam atau Kristen? Kristen, Pak. Silakan open cam-nya. Ini kita ngobrol nih ya. Ente yang terakhir nih. Kristen yang saya naikin. Bajunya mana Bang? Oke. Apa gimana? Untuk mengenai yang ada berita viral baru-baru itu kan, hanya di tanggal 25 Desember itu adalah hari sedunia. Pertanyaannya, betul, udah 3 tahun itu Bang. Udah 3 tahun itu. Udah 3 tahun. Kenapa ini sekalian itu suka kayak nggak ada tanggal lain gitu atau bulan lain gitu? Kenapa harus tanggal 25 gitu? Oh iya. Kenapa harus tanggal 25? Karena Bang, tanggal yang disepakati oleh mu'alaf biar mereka dulu tidak kehilangan perayaan mereka sewaktu mereka di Kristen, maka mereka putuskan pula ya tanggal 25 agar mereka bisa juga berkumpul dengan keluarga para mu'alaf ini. Maka sebagai kenang-kenangan mereka tetapkan tanggal 25. Padahal itu kan tanggal 25 itu kan itu adalah di kalender sejarah Georgia itu udah lama itu Bang, tahun 25 bahwa hari Natal sedunia Kristen itu. Kenapa? Iya. Udah viral bahwa itu kan untuk Kristen tiga gini Bang. Jadi 3 tahun ini ya sudah ada hari mu'alaf sedunia. Kenapa tanggal 25 juga ditetapkannya? Karena udah pada banyak yang mu'alaf gitu. Agar mereka tidak kehilangan momen makan-makan beserta keluarga seperti di Kristen dulu, maka tetapkanlah tanggal 25 ya mereka mempunyai acara hari mu'alaf sedunia juga gitu. Nah, jadi kalau mereka merayakan tanggal 25 ini mau makan-makan, kan momennya beda lagi, tapi perayaannya tidak hilang untuk mereka, perayaan makan-makan tadi. Gitu. Oke lah Pak Ustadz, itu aja. Makasih. Gitu Bang. Oke ya. Nah tuh. Kok pada panas ya? Apa salah diriku sampai kalian panas kepadaku? Apa ya? Betul. Bentar ya. Iya teman-teman. Kok pada kesurupan tanggal 25 saya bilang hari mu'alaf juga? Halo Bang, selamat malam. Malam Bang. Islam atau Kristen Bang? Kristen sekarang. Oh sekarang. Dulu Katolik, Hindu, Buddha, ateis. Oh Muslim. Iya. Boleh tanya Bang kalau betul dari Muslim? Boleh nanya sesuatu? Sebelumnya. Bentar, saya mau meyakinkan aja dulu Bang. Boleh? Ya.
boleh. Saya mau tanya sedikit aja sama abang. Bang, begini ya, ketika Anda tayamum dulu waktu di Muslim ya, itu air berapa banyak, berapa liter yang dipakai? Nggak ada hitungannya, Bang. Nggak ada hitungannya. Jadi kayak gini. Sebelumnya Waduh. Kenapa nggak ada hitungannya, Bang? Bentar, turun dulu, Bang. Naik lagi. Anda ngerokok kena. Rokok Anda kena. Naik lagi. Naik lagi, Bang, rokok. Ya iya, nggak ada hitungannya literannya katanya. Kok bisa ya jawaban? Assalamualaikum, Bunda. apa kabar? Ya, Ya, alhamdulillah. Baik. alhamdulillah. Bun, ada tadi saya tanya, waktu kau di Islam tayamum itu berapa liter hitungan airnya? Katanya hitungan. Kan apa ya, Bunda ya? Ngaku-ngaku mantan muslim, tapi bohong gitu loh. Yang namanya orang tayamum itu karena tidak ada air ya. Kau ini nggak usah ngaku muslim lah, kau pendiri apa tadi? Kalaunya namanya tayamum itu artinya tidak ada air. Kalau masih ada air itu namanya wudhu ya. Iya. Masya Allah. Katanya nggak ada hitungan literannya. Dari mana boleh kayak gitu tayamum pakai air? Nggak keruan. Tayamum itu pakai debu, bukan pakai air, kawan. Iya. Aduh, open cam. Nantilah, saya sebentar aja kok. Ustadz sampai jam berapa? Udah mau tidur kan? Satu oten lagi, Bunda, rencana. Iya. Saya ada 8. Saya baru pulang kemarin. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Makasih ya, Bunda, atas supportnya. Yang penting lancar, alhamdulillah. Dah. Jadi Makasih supportnya. Ustadz, berapa orang Ustadz rombongan? Bang Rashid, Ayah Saipul 3, 4 lah sama Kuria. Oh, di satu kamar sih ya. Satu kamar. Keren. Keren. Tapi Bun, yang bikin saya menderita itu bayar koper banyak tambahannya di bandara. Silakan Bun. Udah. Sama-sama. I miss you. Oke. Selalu yang belum follow Bunda Mila ya teman-teman, silakan di follow beliau gitu ya. Beliau selalu support saya dari belakang gitu. Oh iya, pengumuman Ustadz, tanggal 26 saya coba live ya, nanti kita naikkan gurunda, kalau Ustadz mau hadir juga boleh. Tanggal 26 jam 9 pagi. Nah, itu udah bangun belum? Kita merayakan Hari Mu'alaf Sedunia. Oh ya, baik. Boleh lah kalau Bunda punya acara kayak gitu nanti insyaallah. Ya, insyaallah kita mudah-mudahan berjalan lancar, mudah-mudahan kan. Oke, Iwan Pilar. Betul. Soalnya ada hadiah buat netizen juga, 100.000 satu orang. Mungkin saya kasih 20 orang gitu. Nah tuh ya, di tempat Bunda Mila nanti ya teman-teman, dalam merayakan Hari Mu'alaf Sedunia, Bunda Mila ya, beliau mengadakan live streaming untuk menyantuni ya, setidaknya yang diutamakan juga mu'alaf atau penonton setia beliau. Maka dari itu follow ya teman-teman ya. Lanjut Ustaz. Oke, saya mau naikin si pendiri tadi yang aku apa ini yang merokok tadi. Jangan merokok lah kau ya. Halo Bang. Jangan merokok kena. Oke. Ya kau ngaku muslim tayamum pakai air kau. Saya bilang pakai air Bang, aku bilang nggak ada tadi.
Udah baca. Saya nanya berapa banyak? Berapa banyak gitu? Nggak ada. Berapa banyak air yang digunakan? Nah, kata Anda nggak ada hitungannya kan gitu. Berarti kan nggak ada kan? Nggak ada hitungannya, bukan nggak pakai air, nggak ada. Anda jawab nggak pakai air, nggak, tapi nggak ada hitungannya. Kemarin kita sempat berdebat 2 kali. Jadi ada kan? Jadi Lupa udah saya. oke. Jadi mohon maaf nih. Jadi aku nggak suka kalau kayak banyak teror nih netizen abang ini kan. Jadi yang aku Bukan urusan saya. ya nggak apa-apa. Itu urusan kau sama netizen ya. Kau kan gak usah lagu sedih di tempat saya. Saya itu 1000 lebih udah diancam Kristen. Jadi kayak gini. Iya, dari dulu saya 1000 lebih diancam Kristen udah. Oke, sebelumnya maaf nih. Kan tadi kan caption abang bahwasannya tadi di stiker itu kan tertulis Kristen itu hama. Ya betul hama. Oke, saya minta penjelasannya apa bang? Karena apa? Ya iya, tadi pagi saya ngomong pengalaman umroh malah caci maki Kristennya di bawah. Macam mana? Terus? Apa coba, saya lagi ngomong saya umroh begini begitu, nggak ada ngomong Kristen. Oh, karena begitu kasihnya ya, begitu besar kasih Kristen sehingga mencaci maki saya yang sedang ceramah. Jadi Tuh ajarannya tuh. Jadi bagi saya nggak lain, ya nggak lain dan nggak bukan Kristen yang kayak gitu, Sebenarnya- Kristen sampah gitu. Iya, Sampah oke, gitu. Kristennya hama. sebenarnya itu nggak ajarannya bang. Sebenarnya nggak ajarannya. Karena dengan ustadz-ustadz yang mencabuli anak-anak di bawah umur, gimana kalau kita bilang Lah. muslim ajarannya kan nggak mungkin kan? Kan Itu bukan Muslim yang ngajarin, itu pendeta dari Katolik, pastor Katolik ya. Oh, kalaunya sama, gini kalaunya sama, kau nggak perlu bawa kalau sama. Ya kan. Artinya oknum kalau sama. Kita- Kalau saya tadi kan bukan oknum yang saya sebutkan. Kan kau bisa datang ke Perancis ya. Korban dari pastor, anak-anak dan orang tua 300.000 korbannya, ngeri. Gini bang, oke abang boleh nggak satu aja ngomong gitu kayak kemarin gitu. Ya makanya, kau gak usah framing, saya potong langsung. Oke, gini bang. Jadi kan kalau tadi abang bilang kan ada satu orang Kristen yang datang mencaci maki abang. Kan belum tentu semua Kristen yang seperti itu. Lalu kalau jika abang bilang satu Kristen, jika semuanya memang ajarannya seperti itu, lalu bagaimana saya tanyakan ketika salah satu ustadz mencabuli murid-muridnya di pesantren, apa itu ajaran Islam? Saya bilang kayak gitu kan abang nggak terima kan? Oh baik, ini ajarannya Makanya saya bilang, bukan mengajarkan Jadi kayak potong gitu. dulu. Dipotong dulu. Jadi makanya saya bilang Apa tuh? setiap agama itu pasti ada umat-umatnya yang salah dan ada yang benar gitu kan. Ya udah, saya kasih tahu dulu Anda. Abang nggak bisa. Coba saya mau tanya balik dulu. Oke, boleh, Apa penilaian Anda terhadap pendeta yang korbannya sampai 300.000 itu mencabuli jemaatnya? Di mana itu bang? 300.000. Makanya kok aduh. Ini ya ngeri banget gitu. Kalaunya Ustadz kan paling satu. Kalau ini 300.000. Nih, maniak kali tuh. Ya, Kau bisa baca? Saya juga pengen belajar dari Pak. Nih, ratusan pastor di AS melecehkan ribuan anak ya. Kan Laporan 330.000 anak diperkirakan jadi korban pelecehan seks gereja Katolik. Aku mau tanya samamu, ya gimana nih dengan pastor-pastor pemuka agama yang melecehkan anak-anak dan jemaatnya nih? Sampai 330.000 korbannya. Nah, jadi gini bang. Sekarang kan abang kan lagi berbicara sama Kristen yang istilahnya mengikuti Tuhan Yesus kan, bukan Bunda Maria. Jadi kalau Begitu pula kau sedang berbicara dengan Islam yang tidak melakukan seperti yang kau tuduhkan. makanya tadi saya bilang dari awal. Maka dari itu kamu harus gini. Maka dari itu kalau saya tidak melakukan seperti itu, nggak perlu kau bawa ke situ. Ya, makanya Itu tadi artinya saya bilang- oknum. Makanya tadi saya bilang Di dari kitab awal sama
Bang, kan tidak. Gini, di Kristen Anda lebih banyak yang melakukan pencabulan kayak gitu. Oke. Gitu. Oke. Kalau memang Abang mengatakan seperti itu nggak apa-apa. Jadi itulah penjelasan Abang tentang Kristen itu adalah hama gitu ya. Bagi yang mencaci maki ketika saya ceramah tuh tadi Benar, pagi itu. Itu betul Bang. Kalau memang itu tujuan faktanya betul. Bagi orang yang mencaci maki Bang dakwah gitu kan, itu benar. Itu kan orangnya salah. Hama itu Ya, nggak lebih dari sampah gitu. Tapi tidak semuanya gitu loh Bang. Gini, nggak bisa juga Bang saya sebutkan itu oknum, nggak bisa. Karena bukan cuma 1-2 Kristennya, puluhan. Jadi oke, berarti Serba salah kan kalau saya mau tulis oknum Kristen, tapi yang mencaci puluhan. Kayak gimana? Kalau ditulis Kristen Anda nggak terima. Saya tulis oknum Kristen, kalau 1 orang atau 2 orang mungkin oknum. Yang mencaci puluhan bukan oknum ini. tapi kan di sini ada miliaran Bang. Ya iya, artinya kalaunya bukan 1-2 itu bukan oknum. Oke. Entah dari mana rimbanya mereka. Kembali dulu tentang pertanyaan saya di awal ketika Bang lari kemarin. Sebelum Bang jawab nih. Jadi boleh kan saya bicara dulu? Di mana saya pernah lari? Kau yang lari kemarin gitu. Nah, nggak usah dipotong dulu. Terus Nggak usah dipotong dulu. Muslim itu Bang dilarang nggak atau diharamkan ketika kita menyembah benda, barang atau bangunan? ya iya. Lalu tujuannya orang berkeliling sampai ratusan kali di Ka'bah itu gunanya apa? Ada perintah dari Tuhan. Tertulis di Al-Quran di mana? Ada Quran surah Al-Hajj. Tunjukkan. Quran surah Al-Hajj. Baik, perintah tawaf ya teman-teman. Tunjukkan katanya. Ya mau Baik. ngetes ini, Nih. aku pikir kita nih, Iya, Bon, nggak apa-apa. ya kan? Sabar ya, saya udah ngetik. Kalau perintah dalam Quran itu dalam kepala saya ya. Bentar. Bentar ya. Wah, iklan pula, bentar. Al-Quran kok ada iklannya? Sabar ya teman-teman. Duit, Al-Quran kok ada iklan? dari duit. Nih, Al-Hajj. Ya itulah Bang, Al-Quran manusia itu Bang. Bentar. Al-Hajj. Nah, iklan lagi. Sabar ya. Mau dihilangin aja nih iklannya habis ini beli nanti. Bentar. Mana tadi Al-Hajj? Nih. Ayat 29 nih. Tuh, perintah keliling kan? Tuh. Kau Islam, coba bacain dong. Nggak ngerti aku Bang, bacakan lah, makanya aku jadi Kristen. Aku Islam pula. Katanya mantan Islam, bacainlah. Kok ditanya, dia nanya balik, gimana? Ya iya, ini kan jawabannya karena kau mantan Islam, ku minta bacain. Kemudian hendaklah mereka. Oh, nih, Al-Quran nih. Ini salah satu Ayo. orang yang tidak pernah jawab. Orang Islam, dengar saya. Bang, dengar saya. Sebotol-botol orang Islam, paling enggak huruf hijaiyah itu dia bisa baca. Coba kau sebutkan dari mulai alif Iya. sampai ya. Saya bukan suruh Anda mengajari. Udah. Kau kemana-mana. Bentar Bun ya. Nih, perintah putar-putar kan. Faqalallahu ta'ala. Faqalallahu ta'ala ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim tsumma yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Ya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakannya dengan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling Baitullah. Ya. Nah, jadi kayak gini Bang. Oke. Jadi kayak gini. Bentar, saya belum selesai jawabnya. Ya, Quran surah Al-Hajj 29 tuh jawabannya. Karena perintah Allah untuk tawaf ada dasarnya gitu. Oke? Oke, udah. Ah. Sekarang
perintah Allah itu dilarang nggak? Kan saya tanya dari awal. Perintah kok dilarang? Loh, itu mengelilingi itu ngapain gitu? Lah, disuruh tawaf mengelilingi. Ngapain? Gunanya? Lah, nggak perlu dipertanyakan ngapain gitu. Itu yang dipertanyakan bang, kok nggak perlu dipertanyakan? Lah, buat apa? Ngapain kau sujud-sujud? Terus kita jawabnya apa? Ngapain sujud-sujud? Tertulis nggak di Al-Quran sholat harus tunjuk gini, harus gini, gini? Ada nggak? Ada semua ada perintah. Mana? Tunjukkan mana? Kristen yang nggak ada Mana? perintah. Tunjukkan. Cuma Kristen yang nggak ada perintah. Ada nggak di Al-Quran kalau sholat harus kayak gini, kayak gini? Saya tanya, kau sunat apa enggak? Kau sunat Ada apa enggak? Saya tanya. Tunjukkan di Kau sunat Al-Quran enggak? kalian. Tunjuk di Di mana saya kau coba? sunat apa enggak? Jawab Di dulu. mana Baru yang tertulis lain-lain. di Al-Quran Di kalian? mana kau sunat harus- apa enggak? Jadi saya tahu kau pengikut Yesus atau pengikut Paulus. Kau sunat apa enggak? Saya Kau tanya. sunat apa enggak? Di mana Kau sunat apa enggak? tertulis Ntar ya. Kau Al-Quran sunat apa enggak? mana? Aduh. Bisa dijawab Ustaz. Kalau dia nggak jawab pertanyaan saya nggak usah dijawab. Tuyul kau. Kenapa takut? Apa Takut. kau takut? Bila perlu kau buka celana kau sini. Yang ditanya lain, Kau dibahas sunat apa lain. enggak? Itulah Jawab dulu. kalian. Emang jemuran Kalian pakaian. itu- Itulah makanya muka kau kalian aja itu selalu untuk memspekulasi, masyarakat. memspekulasi Ah, perkataan itu dia. orang. Kau Ditanya Udah. apa enggak? Gini. tanya lain. Di Kau mana sunat tanya. tertulis? Kau sunat apa enggak? Gini, Di mana Bon. Di tertulis? mana tertulis di Bahwa Al-Quran kalian Sunat itu sholat harus dilarang di begini, Bible. begitu. Coba, kau jadi kita tahu kau pengikut Paulus atau pengikut Yesus. Kau sunat apa enggak? Kau usah tanya yang lain. Jawab dulu itu. Di Baru mana lanjut. tertulis? Coba Di mana jelaskan. tertulis? Di Kau Al-Quran pengikut Paulus mana atau pengikut tertulis? Yesus? Jawab dulu Sholat itu. harus kayak gini, gini, Gak usah. gini, Ya gini. suka-suka aja. Gimana? Ayo, jawab Coba dulu. jelaskan. Jawab dulu. Mana? Loh, Ya, mana? Tunjuk sama tadi kita kalian bahwa kau mempersilahkan sunat aku apa enggak? bertanya. Tidak kalian ditanya, kalian bahas ke yang lain. Gimana? Sekarang kan giliran kita tuh bertanya. Saya udah jawab. Belum selesai bang, belum Gak usah, selesai. gak usah. Kau mau lari lagi, mau lari lagi. Gini, kau nggak mau ditanya gitu. 7.000 Kau nggak mau ditanya. Jangan kau buat orang ini sholat tuh. Iya, gampang saya jawab itu. Yang pertanyaannya kau nggak mau ditanya. Ya. Nggak mau ditanya. Nggak mau ditanya. Kan kena lagi tuh. Pelanggaran lagi dia. Mikrofon aku nonaktifkan mikrofon aku dinonaktifkan. Ya, ini kau ya lihat sendiri nih ya. Ya. Tuh, ya. Kurang ajar. Tuh. Lihat sendiri kau itu ya. Kalau kau, aduh, gimana sih ini Oktan ini? Tuh ya teman-teman, nanti di framing lari katanya, padahal dia yang lari itu tuh. Ya, benar tuh. Ya, Jangan mau, Ustaz. pelanggaran dia. Pembuktian kan, biar nggak ada framing kan gitu Turun ya. sendiri, jangan ngomong gitu. Turun sendiri. Iya. Karena dia nggak merit. Dia nggak mau ditanya. Nggak mau ditanya. Satu buat apa tawaf itu perintah Allah. Lah saya mau tanyakan tadi kepada dia, buat apa diri Anda diciptakan? Coba kan kayak gitu. Mau saya balik, cuma nggak sempat. Cuma Bunda nanya nggak mau dijawab, tapi nggak apa-apa. Saya akan jelaskan dulu ya. Apakah ada ya seperti suruku, Ya. sujud di Quran? Ada ya. Di mana ayatnya? Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat ya, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Tuh satu, rukuk ya. Terus ya, kalau kita melihat di dalam Quran ya, itu disuruh bersujud ketika kita sholat. Banyak ayatnya. Sujud banyak udah ya. Al-Maidah, As-Sajadah juga ada ya. Maryam juga ada. Banyak gitu. Jadi ruku dan sujud sudah ada tuh ya, seperti yang dilakukan sholat. Lalu tasyahud tadi kayak gimana? Syukran Bunda Mila. Nah, tasyahud tadi kayak gimana kawan-kawan? Tasyahud tadi berdasarkan ayat Al-Quran aqimus sholah tadi. Maka Nabi mencontohkan bagaimana tata cara sholat.
diambil dari hadis ya Imam Bukhari dan Muslim, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Jelas Nabi Muhammad menjelaskan ayat Al-Qur'an. Ada duduk sujud, ada duduk tasyahud, terus ada tunjuk-tunjuk, ada yang angkat tangan tadi. Ya, semua berasal dari Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Itu Bun. Kita tuh kan males kalau di dikte begitu, harus Iya. apa, conversation gitu, harus dia tanya udah selesai, masa nanya terus. Ini kelihatan menghujatnya. Kalau dia bertanya pengen belajar, kita dengan ikhlas kan Ustadz ngajarin. Tapi kalau kayak gitu ngajar, lo jawab sunat aja nggak Dia bisa. pelanggaran juga tadi Bun. Ustadz, dia itu bingung kalau jawab dia sunat, dia nggak ngikutin si Paulus. Kalau dia sunat, kalau dia sunat dia nggak ngikut Paulus. Kalau dia nggak sunat, dia nggak ngikut Yesus. Nah dia kemana? Itu makanya dia nggak bisa jawab itu kadang-kadang. Iya. Kan giliran kita nanya katanya nggak mau ditanya, lari lagi kau. Kau yang lari kan tadi, turun sendiri. Siapa suruh kan bikin pelanggaran, kau sendiri yang lari. Mau dijawab kau sendiri yang lari. Iya. Jadi gitu. Bunda, di tempat saya udah 1:30 malam. Di tempat Bunda tuh pagi. Terima kasih. Oh, ya udah. Jangan lupa ditonton ya nanti tanggal 6 tanggal 26 waktu Indonesia jam 9 pagi. Yang belum follow Ustadz mau tutup nih, kasihan dia masih jet lag kali ya Ustadz ya. Masih agak-agak. Iya, mata tadi sempat berkunang-kunang bergelombang gitu. Udah sebelum Bunda masuk tadi. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi membuat kita jadi manusia lebih baik lagi lah. Melihat bagaimana. Amin ya robbal alamin. Bunda nggak usah turun, kalau mau ikut amin sama saya nggak apa-apa, berdoa ya Bun. Tapi sebelum itu sambil follow ya teman-teman Bunda Milanya, dan follow juga subscribe channel akun YouTube saya yang baru ya, Album Yusuf PI. Masih 1000-an aja ya. Di sini kita live setiap harinya. Karena apa? Akun yang gede itu dismonet ya teman-teman. Akun adsense-nya ditutup, jadi saya pindah ke sini live streamingnya. Di sini ada 85 orang yang menonton ya. Yang belum subscribe ya, silakan subscribe dulu channel YouTube saya yang baru, Album Yusuf PI. Terima kasih. Gak ngerti saya Bun, saya lagi ngajuin banding sama YouTube. Gak ngerti juga, saya ditutup sepihak oleh Google AdSense. Atau ada beberapa kesalahan? Biasanya kan ada beberapa. Nggak ada beberapa kesalahan, nggak ada. Juga ya. Langsung tiba-tiba ditutupnya aja gitu. Udah 85.000 lagi kan? 66 itu, 66. Oke. Makanya harus punya. Jadi kayak gitu. Cadangan. Ya setidaknya kan saya rintis lagi yang baru akun YouTube saya gitu. Lumayan ya buat bayar wifi kan, penopangnya YouTube gitu Bunda. Jadi seperti itu. Teman-teman semuanya, gini ya, kita akan doa bersama. Sebelum kita tutup teman-teman semuanya, nih ya, saya terjemahin dulu doa yang saya bacakannya. Kita meminta kecukupan rezeki yang halal dari Allah dan dijauhkan dari yang haram. Terus biasanya kan saya bacain doa selamat tuh ya, selamat dalam beragama, dalam hidup di dunia, waktu kita wafat dan setelah kita wafat. Terus dilancarkan rezeki kita, diberikan kesehatan badan, dan semoga kita menjadi orang yang bertakwa ya, pemimpin yang bertakwa dari orang-orang yang bertakwa. Terus juga selamat dunia akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka, dimatikan dalam agama Islam dengan iman dan husnul khotimah. Itu terjemahannya saya bacakan duluan ya. 10 itu ya terjemahannya. Lalu habis ini saya baca Arabnya ya. Nah teman-teman, mari kita berdoa bersama ya Bunda Mila semuanya sebelum kita menutup live streaming ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
المرسلين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Teman-teman semuanya, terima kasih menyimak sampai selesai ya. Saya izin istirahat dulu dan jangan lupa sekali lagi teman-teman, dalam 2 hari ini infak masih kita kumpulkan di rekening BCA yang saya sematkan di atas ini. Dan silahkan teman-teman semuanya untuk konfirmasinya ke DM atau ke DM ya. Kalau yang nggak ada ini saya WhatsApp saya, yang sudah punya WhatsApp saya langsung aja ke nomor WhatsApp. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa sekali lagi yang belum follow Bunda Mila, mari kita dukung juga beliau gitu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudariku yang seiman ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki Anda wahai para pemberi gift ya. Dan khususnya Bunda Mila, saya berterima kasih banyak. Semoga Allah melancarkan rezekinya yang halal dan menjauhkan dari yang haram. Terus juga semoga teman-teman yang bersedekah ya atas ini pengumpulan mushaf Al-Quran dan bantuan untuk korban banjir Aceh yang udah kita salurkan kemarin ya melalui Yayasan PBHI India Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal sedekah Anda tersebut sebagai amal yang mengantarkan Anda ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bunda, saya izin pamit dulu ya. Terus teman-teman, saya izin pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam penyampaian saya yang kurang ataupun kosakata saya yang menyinggung gitu, ataupun juga ya yang membuat teman-teman tersakiti hatinya. Saya mohon maaf ya teman-teman yang muslim. Semoga live streaming ini menjadi bahan edukasi, penambah wawasan ya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga live streaming ini menjadi asbab hidayah bagi orang-orang di luar agama Islam. Oke ya teman-teman semuanya, terima kasih. Saya akan mematikan live streamingnya. Mari kita silaturahim kembali ke WhatsApp saya. Al-afu mini barakallahu fikum. Saya Yusuf PI dari Kalimantan Selatan ya, tepatnya di Kota Banjarbaru. Izin pamit dan istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.